Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang kami hormati sesepuh tokoh masyarakat Ogan Ilir, hadir di antaranya beliau Kakanda Haji Sofyan, ketua dan pengurus KGC Ogan Ilir yang kami hormati, para peserta seminar kajian sejarah Islam yang kami cinta dan kami banggakan. Materi kita pada hari ini seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita mempelajari sejarah Islam atau yang disebut dengan Sirah An-Nabawiyah. Mempelajari Sirah Nabawiyah itu adalah hal yang mutlak harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema yang kita angkat adalah urgensi pengajaran Sirah Nabawiyah bagi umat. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Abdu dalam kitabnya Bersama Kereta Dakwah. Beliau mengatakan orang yang tidak mengetahui masa lalu, maka dipastikan masa depannya akan suram. Kalau kita tidak mengerti perjalanan sejarah Islam, Sirah Nabawiyah, maka dipastikan perjalanan hidup kita akan kelam, karena kita tidak tahu bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Sirah Nabawiyah itu sama halnya ketika kita belajar tentang masalah fikih, masalah tauhid, pelajaran-pelajaran yang lain. Inilah yang sebenarnya pelajaran yang sengaja dihilangkan. Bahkan ada sebagian orang tidak mau belajar Sirah Nabawiyah, padahal Sirah Nabawiyah adalah merupakan hal yang terpenting yang harus diketahui oleh umat Islam. Kita akan melihat apa itu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah secara bahasa dia berarti adalah as-sunnah. Jadi sirah itu secara bahasa artinya sunnah, kebiasaan, jalan, cara, kepribadian dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah, sejarah hidup seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan Sirah Nabawiyah adalah sejarah hidup Rasulullah mulai sejak beliau lahir sampai wafatnya. Bahkan kita belajar Sirah Nabawiyah itu diharuskan kita untuk mengenal lebih jauh lagi tentang asal muasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berbicara tentang tujuan mempelajari Sirah Nabawiyah, saya akan mengatakan bahwa apa hukumnya kita belajar Sirah Nabawiyah. Hal yang harus kita ketahui bersama,
Kenapa ketika kita hidup dalam sosial kemasyarakatan, yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah khilafiyah, perbedaan yang dimunculkan ke permukaan. Kenapa? Satu, inilah yang sebenarnya merupakan propaganda musuh-musuh Islam terhadap Islam agar umat Islam selalu gontok-gontokan. Siapakah orang yang paling berhasil melakukan ini bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan di Nusantara umumnya? Itu adalah seorang orientalis bernama Snow Horgronje. Snow Horgronje mengatakan bahwa umat Islam khususnya di Indonesia tidak akan mungkin kita bisa menjajah mereka, bahkan untuk menghancurkan mereka, kecuali dengan dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita angkat hal yang paling mendasar dalam kehidupan mereka adalah pelajaran fikih. Karena apa kata Snow Horgronje? Kalau yang dikedepankan adalah fikih, maka sangat mudah mereka akan berbeda pendapat dan terjadi perselisihan. Karena apa? Setiap permasalahan terkadang membawa atau di dalamnya ada beberapa alternatif, sehingga menjadikan orang mengaku dia yang lebih benar, yang satu salah. Yang kedua, harus dipisahkan atau harus ditinggalkan bagi kehidupan mereka dua pelajaran yang paling penting. Pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah sirah nabawiyah. Ini sejarah yang semestinya kita paham. Kenapa? Coba kita lihat, setelah masa penjajahan, hampir kita tidak mendapatkan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren itu mengajarkan dua mata pelajaran ini. Pertama tauhid. Coba, paling orang belajar tauhid atau akidah itu hanya sekedarnya saja. Padahal kalau kita belajar tauhid, mulai dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar yang berjilid-jilid, itu kita bisa menghabiskannya. Tapi satu hal, orang kalau mendengar, karena saya sering mengisi kajian tauhid, Pak Ustadz, kita nggak usah belajar tauhid, kita belajar fikih saja. Kenapa? Memang sudah doktrin dari dulu seperti itu. Karena tauhid adalah cenderung menyinggung perasaan, keyakinan, padahal itu yang paling mendasar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya sering mengatakan bahwa seseorang itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang ia tidak kenali. Atau dalam bahasa Arabnya an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang mereka tidak ketahui. Contoh, kenapa kita ketika melihat sesuatu kemudian kita mengingkari? Enti salah, ini nggak ada ceritanya. Padahal ketika kita menyatakan itu tadi salah, kita tidak tahu, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita, menjadi musuh bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sirah nabawiyah. Apa kata Snow Horgronje? Katanya kalau kita ingin menghancurkan umat Islam, khusus yang di Indonesia, jauhkan mereka dari pengajaran sirah nabawiyah, agar satu, mereka tidak lagi benar-benar mengenal junjungan mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nomor 8, apa tujuan mempelajari sirah nabawiyah? Membangkitkan jiwa patriotisme.
Saya di Augan Ilir ini paling punya pengajian tafsir fikih gitu ya. Di Palembang ada Sirah Nabawiyah. Tapi dulu ketika di Jakarta, saya lebih banyak mengisi pelajaran kajian tentang Sirah Nabawiyah. Maka sebenarnya belajar Sirah Nabawiyah itu semenjak dini harus kita lakukan. Oke. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Senok Horguronya itu dipahami oleh musuh-musuh Islam. Coba kalian bolehlah pergi ke pesantren-pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf, ya. Ada nggak mereka mengajarkan Sirah Nabawiyah? Tidak ada. Padahal, ya, Sirah Nabawiyah itu dari buku yang paling kecil, ya, ada namanya Sirah As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh misalnya Muhammad Al-Ghazali, atau yang paling tipis ditulis oleh An-Nadawi, Abul Hasan Ali An-Nadawi. Ada yang sedang, referensi Pak sedang untuk konsumsi kita, namanya Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, sejarah kehidupan Nabi semenjak lahir sampai wafatnya, itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Pengarangnya adalah Sofiyur Rahman Al-Mubarak Huri. Paling tidak kita tuh baca buku yang ini setebal 600 halaman. Paling tidak itu yang kita baca. Ada Sirah An-Nabawiyah punya Ibnu Hisham. Masya Allah, udah berapa jilid. Belum nanti kita berbicara atau melihat buku yang lebih besar lagi yang ditulis oleh Imam At-Tabari, atau yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Itu tentang sejarah Islam. Masya Allah, berapa jilidnya? Lebih daripada 35 jilid. Berapa harganya? Nggak usah tanya harganya, ya. Kalau sekarang mungkin harganya adalah 10 juta. Itu 35 jilid dalam bahasa Arabnya. Mungkin kalau diterjemahkan bisa saja 60 sampai 70 jilid. Jadi koleksilah buku, bukan koleksi barang-barang antik. Inilah yang sebenarnya doktrin yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam agar umat Islam jauh dari Sirah An-Nabawiyah. Maka kritik saya kadang-kadang begini, kenapa sih orang kok kalau ceramah Isra wal Mi'raj itu yang dikaji hanya satu sisi saja gitu ya. Ya. Sedangkan ada sisi yang paling utama ketika kita berbicara tentang misalnya peristiwa Isra wal Mi'raj dari sisi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan demikian. Ya. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar Nabi dari sana mendapatkan kewajiban, perintah kewajiban salat 5 waktu. Tidak. Tapi ada isyarat di sana yang semestinya dipahami oleh seluruh umat Islam. Apa? Ketika Rasul melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ngapa sih Rasulullah enggak langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Disitulah isyarat bahwa Palestina itu adalah merupakan jantungnya umat Islam. Kalau jantungnya sekarang lagi kronis, maka seluruhnya kena kronis, kena penyakit yang tidak mungkin tersembuhkan. Nah, maka Rasul mengatakan sebenarnya dari itu, lakukan penyelamatan kepada Palestina, Al-Aqsa, karena dia adalah merupakan lambang kemenangan umat Islam. Itu sebenarnya harus dikaji, ya. Sirah-sirah seperti itu, sirah Nabawiyah, sejarah Islam seharusnya dikaji. Agar apa? Nanti yang ke-8, membangkitkan jiwa patriotisme. Ada semangat kita.
Oke, paham kita sekarang ya, kenapa orang alergi dengan dua hal, tauhid dan sirah nabawiyah. Maka seharusnya kita punya koleksi. Saya bilang yang mau belajar tauhid siap. Dari buku yang paling kecil namanya Ushul Tsalatsa, 3 prinsip utama, itu tebalnya cuma sekitar 20 halaman, kecil, tipis, ya. Nanti sampai yang berjilid-jilid, ya. Sampai nanti mungkin kita akan berbicara tentang kelompok-kelompok di dalam Islam. Ada buku namanya Al-Milal wan Nihal, ya. Karangan As-Sihrastani, berbicara tentang kelompok-kelompok di dalam Islam, yang nantinya kita juga akan berbicara tentang siapakah ahlu sunnah wal jamaah. Suatu saat saya akan memaparkan, bahkan mungkin nanti akan kita sebarluas siapakah ahlu sunnah wal jamaah. Ada materinya sudah zaman saya. Kenapa? Agar orang tidak mengklaim kalau mereka adalah orang yang paling benar. Orang bisa mengetahui siapakah ahlu sunnah wal jamaah dari ciri-ciri yang ada. Nah, itulah yang tadi saya katakan, manusia itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang ia tidak ketahui. Maka kebodohan adalah musuh yang paling menakutkan bagi kita. Maka belajarlah dan belajarlah. Taib. Sekarang kita akan melihat tujuan pertama mempelajari sirah nabawiyah. Ini kita baru pembukaan, belum materi. Satu, mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling ditakutkan oleh orang-orang barat. Kalau setiap orang Islam mengenal benar, mengenal betul kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul rasa kecintaan mahabbahnya, baru nanti mereka benar-benar memahami makna syahadatain. Orang tak akan mungkin dikatakan benar-benar mengenal Rasulullah kecuali dia harus membaca sirah nabawiyah dan al-mutatallibat, tuntutan-tuntutan yang harus ia penuhi ketika dia belajar sirah an-nabawiyah. Oke. Mendapatkan ketauladanan seluruh aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal? Mana mungkin kita bisa sayang kalau kita tidak cinta? Kenalilah. Mau disayangi, kenali dia. Mau dicintai, cintai dia. Itu kata pasti. Nggak mungkin. Bahkan hanya merupakan isapan jempol saja kalau ada orang bilang aku cinta kepada Rasulullah. Sedangkan kita tidak paham, tidak mengerti seluk-beluk kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau saya katakan, mana mungkin Anda bilang cinta kepada seseorang kalau tanda cinta Anda kepada dia itu tidak terlihat. Benar? Benar enggak? Mau dicintai, cintailah dia. Mau disayangi, sayangilah dia. Lakukan hal-hal yang membuat Anda akan mendapatkan cinta Rasulullah. Coba, kalian cinta sama saya? Kenapa cinta sama saya? Tahu sama saya kan? Benar gak? Halo, tahu sama Ustadz kan? Bagaimana kita mau cinta, mau sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal dengan beliau? Ya, maka sekali lagi belajar sirah nabawiyah. Kalau saya menghindari bahasa wajib itu saya hindari, nanti salah persepsi. Belajar sirah nabawiyah adalah merupakan suatu keharusan. Seperti dalam kaidah usul fikih, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah wajib. Oke.
Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi kecuali dengan kita belajar sirah nabawiyah. Nah, karena mencintai Rasul itu adalah wajib, maka belajar sirah nabawiyah menjadi paham. Nah, ini yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk mendalami pembelajaran kita tentang sirah an-nabawiyah. Yang ketiga, membantu memahami Al-Quran. Orang tidak akan sempurna pemahamannya tentang Al-Quran kalau dia tidak mengerti sirah nabawiyah. Coba kalau mungkin kita ke Mekah, ke Madinah atau tempat-tempat sejarah, ya, langsung terbayang oleh kita ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal tersebut. Di Uhud misalnya, teringat kita ayat ini. Di Hunain misalnya, teringat kita ayat ini. Di Badar mungkin kita teringat ayat ini. Masya Allah. Maka dengan kita mempelajari sirah nabawiyah akan membantu kita di dalam memahami sejarah. Saya katakan bahwa Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tapi Al-Quranul Karim lebih dari 1/4 isinya berisi tentang cerita, kisah. Ada buku namanya Al-Mustafad min Qasasil Quran. Al-Mustafad min Qasasil Quran ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini adalah merupakan salah satu kitab yang penting untuk kita pelajari, memahami kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada buku namanya Sejarah Islam mulai dari zaman Nabi sebelumnya sampai sekarang, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Namanya Qasasul Anbiya fil Quranil Karim. Kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Banyak buku-buku yang berbicara tentang itu semua, yang semuanya adalah mengarahkan kita untuk dapat memahami Al-Quranul Karim. Berikutnya, mendapatkan gambaran cara dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lupa, kalau saya tanya, kenapa para sahabat itu rela mati? Bahkan mereka rela melakukan apa saja. Bahkan mereka mengesampingkan kadang kebutuhan dan kepentingan pribadinya demi membela Rasul. Kenapa? Karena memang mereka paham dan memahami, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan berbuah sesuatu yang tidak ternilai harganya di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan mencintai Rasul adalah merupakan sesuatu yang nanti akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru teringat, jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari beliau mengalami sakit, yang mana sakitnya itu akan berpindahnya Rasul dari alam dunia ke alam akhirat, kembalinya ke rahmatullah, artinya wafat. Rasulullah itu selama hidup hanya 2 kali sakit. Sakit yang pertama itu karena beliau diracuni, tapi hanya beberapa saat saja, langsung beliau siuman langsung beliau minum madu dan makan kurma. Karena ternyata madu dan kurma itu adalah penetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, Rasulullah sakit itu 3 hari sebelum beliau menemui ajalnya. Nah, di sakit yang itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan mengumpulkan para sahabat. Setelah semua para sahabat terkumpul, beliau mengatakan begini, wahai sahabatku, aku merasakan bahwa hidupku sudah tidak lama lagi. Maka hari ini tidak ada lagi
yang namanya kezaliman di antara kita. Siapa yang pernah aku zalimi, hari ini silakan lakukan apa yang pernah aku lakukan kepada kalian. Semua para sahabat tertunduk, nggak ada yang berani menatap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan mulai nampak dalam diri mereka dengan mengatakan, ini berarti Rasul sudah tidak lama lagi. Rasul kembali mengatakan, adakah di antara kalian yang pernah terzalimi olehku, yang pernah tersakiti olehku? Hari ini silakan melakukan apa yang pernah saya lakukan kepadanya. Enggak ada yang berani menatap Rasulullah. Tapi ada seseorang berdiri dengan mengatakan, wahai Rasulullah, akulah orang yang pernah engkau zalimi. Akulah dulu yang pernah engkau pecut dengan pecutanmu, dengan cambukmu. Maka wahai Rasul, agar aku ikhlas, hari ini aku akan membalas apa yang pernah engkau lakukan dengan cambuk yang dulu ketika mengenai tubuhku. Semua sahabat yang hadir itu marah. Tapi karena Rasul mengatakan tidak ada di antara kalian berusaha menghardik dia, biarkan dia mengatakan apa yang menjadi keinginannya hari ini. Maka orang itu mengatakan, wahai Rasul, dulu ketika tubuhku terkena cambukmu, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Wahai Rasul, aku pun berharap engkau hari ini membuka bajumu. Para sahabat yang hadir ketika itu marah. Apalagi ketika dia berdiri maju selangkah demi selangkah. Keadaan yang demikian itu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Ma bika ya fulan, ada apa engkau wahai fulan? Kenapa engkau akan melakukan ini? Duduk engkau, kata Umar. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'hu ya Umar, biarkan dia Umar, biarkan dia melakukan ini, wahai Umar, agar dia puas. Umar duduk. Orang itu terus maju. Ketika sudah hampir setengah berhadapan dengan Rasulullah, langsung Abu Bakar berdiri dan mengatakan, da'hu ya fulan, duduk wahai fulan, jangan kau lakukan ini. Kalau engkau ingin melakukan ini, lakukanlah kepadaku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa kata Rasulullah? Da'hu ya Abu Bakar, biarkan dia Abu Bakar, biarkan dia melakukan, biarkan dia memuaskan dirinya. Duduklah Abu Bakar. Subhanallah. Ketika dia maju, Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang sangat marah ketika itu dengan mengatakan, berhenti kau di sana. Kalau kau akan melakukan itu, lakukanlah kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi apa kata Rasulullah? Da'hu ya Ali, biarkan dia wahai Ali. Nah, jarak sudah tinggal tersisa 2 meter, yang kira-kira tidak ada lagi penghalang bagi orang itu akan melakukan apa yang ingin menjadi keinginannya. Berdirilah 2 cucu kesayangan Rasulullah sambil menangis. Wahai paman, jangan kau lakukan itu, wahai paman. Kalau memang paman ingin melakukannya, lakukanlah kepada kami. Meneteslah air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, biarkanlah wahai anak-anakku, biarkan ia melakukannya kepadaku, agar kakekmu, agar aku tidak menanggung dosa yang pernah aku lakukan. Subhanallah. Cambuk yang tadi pun yang diambil dari rumah dari Fatimah radhiyallahu anha pun sudah datang. Semua orang sudah marah kepada orang tersebut karena hari ini mereka akan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usianya yang sudah tua, di waktu dia sakit seperti ini, harus mendapatkan balasan seperti itu. Semuanya menangis. Tapi apa yang terjadi? Setelah tidak ada lagi jarak di antara keduanya,
orang tersebut melepaskan cambuknya dan kemudian ia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang terperangah dengan mengatakan sungguh sangat cerdas orang ini. Apa kata orang tersebut? Wallahi, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dua hal. Yang pertama, kata orang tersebut, Rasul mengatakan almaru ma'aman ahabba, seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Maka aku sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Rasulullah. Hari ini aku lakukan. Dan yang kedua, kata sahabat tersebut, Rasul pernah mengatakan, demi Allah, tidak akan tersentuh api neraka jika kulit seseorang bersentuhan dengan kulit Nabi. Maka hari ini aku berusaha untuk melakukan itu sebelum Rasul meninggalkan kami. Kulitku sudah bertemu dan aku sudah melakukan itu. Kedua-duanya sudah aku lakukan. Semua sahabat yang hadir pun ikut iri dengan apa yang dilakukannya. Subhanallah. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Kita cinta pada siapa? Siapa idola kita? Siapa idola kita? Nanti Anda semua akan bersama orang yang Anda idolakan. Enak kalau yang idolakan itu para kiai, para ustadz, enak. Ini yang diidolakannya siapa? Michael Jackson, Lionel Messi, CR7, siapa lagi? Nick Ardila dulu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang diidolakan, itu yang masya Allah. Nanti orang yang mencintai seseorang, ia akan bersama orang itu. Almaru ma'a man ahabba. Oke. Berikutnya mendapatkan gambaran pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah. Mempelajari sirah nabawiyah, kita akan langsung tergambarkan oleh kita bagaimanakah madrasahnya Rasulullah, bagaimanakah universitasnya Rasulullah. Bahkan kalau kita mau katakan Masjid Nabawi ketika itu merupakan universitas dengan lulusan semuanya terbaik, semua lulusan yang mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dak kate gelar yang paling tinggi yang didapatkan manusia kecuali ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, sudah rela, semuanya dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikmati. Ini sebenarnya tujuan kita itu adalah mencari ridha Allah. Kalau kita umpamakan sekarang dalam kehidupan kita, kalau orang sudah senang sama kita, sudah rela sama kita, sudah ridha sama kita, coba apa yang kita dapatkan? Apa yang kita galak pasti diinjorin. Kenapa? Dia rela, dia ridha. Benar nggak? Maka mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan gambaran langsung bagaimanakah madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Maka tidak heran misalnya Syekh Muhammad Al-Ghazali itu mengkaji bagaimana sistem pendidikan ala Rasulullah. Pakar-pakar pendidikan, mereka melihat langsung bagaimanakah pendidikan sistem atau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kita mendapatkannya? Dari mana kita mendapatkannya? Dari mempelajari sirah nabawiyah. Berikutnya, memahami tahapan penentuan hukum. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, tahapan demi tahapan. Ada fase, dua fase yang paling menentukan dalam perjuangan Islam. Yang pertama apa? Fase
Makkah, yang disebut dalam bahasa Arabnya al-marhala al-makkiyah. Yang kedua adalah fase Madinah, yang disebut dengan al-marhala al-madaniyah. Kedua fase yang paling menentukan. Tapi jangan pula nanti orang salah paham, Ustadz kita ini sekarang masih fase Makkah, jadi tidak wajib sholat. Nah itu salah, ya? Bukan. Tapi sistemnya itu yang kita ambil. Oke, membangkitkan jiwa patriotisme. Subhanallah, pernah terbaca oleh kita, seorang anak umur 9 tahun, 11 tahun dan 13 tahun pernah menghadap Rasulullah SAW ingin ikut dalam perang Badar. Ketiga-tiganya datang pada Rasulullah ingin ikut perang Badar. Coba anak zaman sekarang umur 11 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun ngapain kerjaannya? Main game. Jangankan 11 tahun, anak masih mak tungau bahasa gitu, masih kecil, ya dah. 2 tahun lah pacak dipegang HP. Budak kayak gini lah pacak di main HP. Njok kan pacak dia. Bahkan dia pacak ngedownload ujinya, ya dah. Nyebut lagi salah tapi dia pacak. Rasulullah kaget ketika ada 3 anak yang datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Badar. Rasulullah nggak kehabisan akal bagaimana cara menolaknya. Ini kalau anak datang ditolak pasti nangis kecewa. Cuman kata Rasulullah, tuh yang lulus alhamdulillah umur 16 17 tuh lulus galau. Ini yang umur 9 11 13, bagaimana caranya agar mereka tidak sedih dan kecewa? Maka kata Rasulullah, silakan kalian akan lulus seleksi untuk ikut perang dengan catatan satu, kalau seandainya tubuh kalian melebihi pedang ini maka silakan berangkat. Rupanya tiga-tiga dah pacak melewati tubuhnya pedang, masih tinggi pedang lagi dari dia, ya tak? Nah uji Nabi, karena masih tinggi pedang ini dari kamu, hari ini saya belum luluskan kalian untuk ikut perang. Sedihlah mereka. Suatu kesedihan yang dialami mereka karena apa? Tidak bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tahun depan, 2 tahun berikutnya ketika perang Uhud, datang lagi orang itu. Nah, yang umur 13 tadi lulus karena dia sudah 15 tahun. Dalam riwayat si fulan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat sahabat yang lain. Sedangkan yang 2 ini belum lulus tapi tetap merengek dan bahkan dia mengatakan, wahai Rasulullah, lebih baik saya duduk berdiri di sini sampai kapanpun hingga engkau mengizinkan aku, wahai Rasulullah. Ikutlah akhirnya. Rasulullah nggak tega kepada keduanya. Akhirnya keduanya pun diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata ia tetap memberikan kontribusi. Anak usia belasan tahun. Belum lagi kita akan melihat siapa misalnya sahabat Usama bin Zaid, berapa usianya ketika menjadi panglima perang yang dipimpinnya sahabat-sahabat senior. Di antaranya adalah siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Sampai ada sahabat mengatakan, wahai Usama, sungguh engkau adalah anak yang tidak tahu rasa hormat dengan menjadi panglima perang, padahal di sana ada sahabat-sahabat senior. Tapi apa kata Abu Bakar? Wallahi, karena ini yang memerintahkan adalah Rasulullah, maka tidak ada halangan bagiku kecuali untuk mematuhinya. Berapa umur Usama bin Zaid ketika itu? Dalam riwayat 17 tahun, dalam riwayat 19 tahun, dan ada riwayat lain mengatakan adalah 21 tahun. Artinya masih pemuda. Masya Allah.
Berikutnya, mengetahui strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mempelajari sirah nabawiyah, maka dia tidak akan mengerti bagaimana strategi dakwah. Fase Makkah harus dipahami. Maka ada sebagian orang yang nggak paham strategi dakwah, datang langsung bilang, angkat celana ente, kalau nggak ente di neraka. Ya, nggak ngerti dianya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sholat di Masjidil Haram, di tengah-tengah Ka'bah masih banyak terdapat berhala. Kalau seandainya itu adalah merupakan sesuatu yang tak boleh untuk dilakukan, maka Rasulullah ketika itu sudah menghancurkan Ka'bah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak, kita belum kuat. Mana mungkin kita melakukan itu? Ketika kita sudah mempunyai kekuatan, ketika kita sudah mempunyai power, ketika kita sudah mempunyai kedudukan, maka kita bisa melakukan itu. Ini strategi dakwah. Jangan sampai orang yang kita dakwai itu malah jadi lari dari kita. Contoh misalnya, seluruh apa yang dilakukan oleh orang itu salah. Contoh, orang salaman sudah sholat, salah. Ada. Orang ziarah ke kubur, salah. Apalagi orang maulidan, salah. Orang apalagi yasinan, salah. Galau-galau salah, yang benar siapa? Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Ada seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan demikian, wahai Rasul. Apa uji Umar? Rasul, kita ini sekarang sudah kuat lah, banyak yang masuk Islam. Ngapu dak kita hancurkan baik berhala-berhala itu? Apa kata Rasulullah? Tidak Umar, belum saatnya Umar. Kalau berhala itu kita hancurkan Umar, mereka akan marah. Maka dakwah kita tidak akan berkembang. Bahkan mungkin kita akan terusir sebelum waktunya kita diusir. Ini strategi dakwah. Lain halnya kalau kita lah masuk ke fase kelima. Saya yakin fase kelima sudah semakin dekat. Fase kelima sudah semakin dekat. Dengan terjadinya sekarang ini, diberhentikan sementara umrah, dengan sedikitnya, bahkan hampir sudah tidak terlihat lagi orang yang tawaf di sekitar Ka'bah. Itu pun kalau tawaf di lantai atas. Pernah merasakan tawaf di lantai atas? Berapa baru selesai? 1 jam setengah. Tapi saya melakukannya tawaf di atas itu 1 putaran 7 sampai 10 menit. Artinya kalau 7 putaran berapa? 70 menit. Sejam selesai. Di atas itu jauh dari Ka'bah jaraknya. Maka itu menandakan zaman memang sudah semakin dekat. Fase kelima tidak lama lagi. Lain halnya kalau nanti Imam Mahdi yang memimpin dunia. Halo, saya akan berikan gambaran. Belum pernah umat Islam itu memimpin dunia. Fase pertama itu adalah fase kenabian. Wilayahnya cuma meliputi mana? Nah ini kalau nak dikonklusikan langsung sampai nol, bahkan lewat sejarahnya. Zaman Nabi berapa persen wilayah dunia ini dikuasai? Hanya Jazirah Arab. Zaman Umar bin Khattab sampai mana? Persia, naik sedikit ke atas Asia Tengah, masuk India, turun sedikit ke bawah Cina. Zaman
Islam Spanyol Andalusia itu Islam baru masuk ke Eropa. Sampai mana baru? Baru ingin memasuki wilayah yang sekarang ini disebut dengan Jerman. Spanyol semua dikuasai termasuk Portugal. Kemudian ke atas itu adalah Perancis ya. Turun sedikit itu masuk ke Belanda ya. Nah, naik lagi ke sana ke Eropa Timur termasuk Jerman itu baru ingin masuk, tapi kemudian dipanggillah siapa? Panglima perang ketika itu Tariq bin Ziyad ya, untuk tidak meneruskan perjalanan karena ada sesuatu di dalam negeri. Sudah. Artinya masa keemasan Islam baru memimpin berapa? 25% dari dunia. Ya. Setelah itu fase yang kedua yang tadi kita sebutkan sistem dinasti, baru fase ketiga fase raja-raja menggigit. Bukan, fase kedua adalah masa khalifah, fase ketiga raja sistem dinasti, yang keempat sekarang ini adalah sistem otoriter ya. Nah, ini masanya sudah di penghujung, maka nanti akan muncullah yang disebut dengan fase yang kelima dengan datangnya Imam Mahdi yang sekarang ini sudah ditunggu-tunggu. Nah, baru setelah itu Islam menguasai dunia. Tidak ada sekilan pun, sejengkal pun dari tanah yang ada di bumi ini kecuali Islam yang memimpin. Imamnya cuma satu. Imamnya cuma satu. Nanti semua orang patuh dengan satu pemimpin. Tidak ada lagi yang namanya sekte ini, kelompok ini. Semuanya dalam satu panji Islam. Makanya saya berkeinginan nanti ke depan saya akan mengajarkan sirah nabawiyah ya, agar orang paham, dan saya akan mengajarkan adalah tauhid agar semua orang paham ya, karena hal yang itulah dilarang untuk diajarkan kepada kita semua. Ini baru tujuan dong. Jam berapa nih sudah nih? Jam 5. Jam 5. Waktu kita sampai setengah 6 ya. Oke. Perbedaan sirah dan sejarah. Agar kita paham apa itu sirah, apa itu sejarah. Sejarah Islam. Satu, sirah lebih khusus, sedangkan sejarah bersifat umum. Nah, kalau di dalam pamflet itu dibuat sejarah Islam, itu lebih umum dianya. Karena apa? Memang bahasa sirah nabawiyah belum familiar di kita, ya kan? Orang banyak belum kenal. Sirah pembahasnya terfokus pada kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sejarah hanya mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Ya. Sirah nabawiyah bersumber pada Al-Quran, Sunnah nabawiyah, dan kitab-kitab sirah. Ya. Sedangkan sejarah dapat melalui sumber primer, bukti-bukti dan rujukan yang dapat dipercaya, atau sekunder, penelitian atau saksi sejarah. Sirah mengkhususkan seorang individu, sedangkan sejarah kepada peristiwa dan pelakunya. Fakta sirah tak berubah. Ini yang paling penting. Fakta sirah nabawiyah tak berubah, karena ia bersumber dari kitab, ya, ini Al-Quran dan As-Sunnah, dan tercatat dalam kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama. Sedangkan sejarah bisa berubah jika ditemukan bukti lain. Contoh yang sekarang masih menjadi perdebatan, Adonia Napida, Kerajaan Sriwijaya. Manado di manonya. Orang Jambi ngaku ado di Jambi, orang Palembang ngaku ado di Palembang, bahkan orang Lampung mujinya
kerajaan Sriwijaya itu ada di Lampung dengan bukti prasasti. Kalau suatu saat nanti terbukti memang benar, ternyata di Ogan Ilir, misalnya tiba-tiba di hutan ada bekas kerajaan yang ratusan ribuan tahun yang lalu, itu berarti baru bukti, itulah sejarah. Sedangkan sirah nabawiyah tidak. Bahkan sirah nabawiyah itu dia akan dikenal dengan sistem periwayatan. Maka kalau kita belajar sirah nabawiyah itu nanti riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, ya. Nanti dibuktikan dengan tempat yang terjadi. Oh benar di sini. Itulah sirah nabawiyah. Baik. Karakteristik sirah nabawiyah komprehensif, menyeluruh, realita dan fakta, bukan fiksi, bukan fiktif. Ya, di mana kita mendapatkannya? Silakan. Kalau kita haji atau umrah, Masya Allah, ini gunung Uhud, ini gua Tur, ini gua Hira. Saya alhamdulillah termasuk mungkin 2 kali saya naik ke gua Hira. Ya, memang nggak diposting di Facebook untuk apa? Ya. Dulu ketika umur Ustadz masih 19 tahun naik ke gua Hira. Ya. Di gua Hira itu cuman 2 orang yang bisa berada di dalamnya. Satu sholat, yang satu duduk. Ya. Dulu berapa lama perjalanannya? 1 jam kita bisa menyelesaikannya. Bolak-balik berarti 2 jam. Sekarang kalaupun ada orang bisa ke sana, bisa ditempuh dengan 1,5 jam. Karena sudah diputar-putar. Kalau dulu kita bisa agak nancak. Masya Allah. Dulu Nabi naiknya gimana ya? Jauh kan dari rumah Nabi ke gua Hira itu jauh. Berapa kilo? Kita dari Mekah diantar Pak Haji dah pakai mobil. Baru nengok sana kita lah tak kuat. Oke. Dapat dipercaya karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab yang sanadnya bersambung kepada Rasul. Jadi sirah nabawiyah itu sama dengan hadis dianya. Ini sanadnya nyambung nggak? Maka belajar sirah nabawiyah tadi seperti saya sampaikan, sama kewajibannya belajar seperti kita belajar hadis, belajar fikih, belajar kitab-kitab atau pelajaran yang lain. Oke. Sumber, nah ini tadi Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah, dan kitab-kitab sirah. Mungkin untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah pelajaran pendahuluan, ya. Apa itu sirah nabawiyah? Apa hukumnya? Kemudian apa tujuannya? Kemudian apa tadi? Sebelum terakhir karakteristik, baru yang terakhir sumber sirah nabawiyah. Kalau kuliah inilah 10 SKS. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah lain waktu kita akan bertemu lagi. Kata panitia, kapan ustadznya bisa? Insyaallah. Nah, tak pacak nak ditentukan. Kalau aku bisa, insyaallah kita sambung pelajaran atau bedah buku kita seputar sirah nabawiyah. Ya. Jika perlu nanti sebelum kita belajar atau bedah buku lagi, kita akan bedah buku ini, silakan dibaca. Nanti kita akan sampaikan dan kita diskusi sehingga asik benar belajar sirah nabawiyah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sekali ya